Hai semuanya, perkenalkan saya Kadep Pramangara Mata dengan NIM 18025511042. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, program studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas preklinik bedah mulut yang dimana saya dibimbing oleh Dokter Gigi Putu Lestari Sudirman M. Biomed. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan juga mendemonstrasikan mengenai pembuatan flap serta suturing dalam dunia kedokteran gigi. Sebelum kita mulai, mari kita cari tahu apa sih yang dimaksud dengan flap serta suturing dalam dunia kedokteran gigi. Suturing merupakan suatu teknik untuk menjahit luka yang bertujuan untuk mencegah infeksi dari jaringan di bawahnya, mengurangi pendarahan pasca operasi, serta dapat berperan untuk memegang flap di atas luka. Sedangkan flap merupakan proses untuk memperoleh akses ke suatu jaringan atau daerah kerja dan dapat berperan sebagai pemindahan dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita segera mulai ke persiapan operator serta alat yang dibutuhkan. Yang pertama, teknik insisi linear. Pegang scalpel dengan teknik Pengraves, kemudian lakukan insisi dengan satu sayatan. Setelah itu, pastikan sayatan telah adekuat. Selanjutnya adalah triangular flap. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan akses yang lebih luas ke apikal. Selanjutnya rectangular flap. Flap ini diindikasikan untuk perawatan yang membutuhkan akses lebih besar pada area antero-posterior. Selanjutnya insisi sirkular. Insisi ini dilakukan untuk demonstrasi suturing figure of 8. Teknik sutur yang pertama itu simple interruptive suture. Jarum diinsersikan kurang lebih 5 mm dari garis insisi, kemudian ditarik dan dilakukan penyimpulan 2-1-1, yaitu dengan 2 kali searah jarum jam, kemudian 1 kali berlawanan arah jarum jam, dan yang terakhir yaitu 1 kali searah jarum jam. Simpul dilakukan pada salah satu sisi agar tidak menghambat proses penyembuhan. Setelah itu simpul benang dipotong dan disisakan kurang lebih 2-5 mm. Lakukan hal yang sama pada simpul-simpul selanjutnya. Jahitan ini biasanya diindikasikan pada luka yang dalam atau pada saat penutupan flap saat pencabutan gigi dan eksisi premium labial. Saat insersi jarum, sudut antara jarum dengan mukosa adalah sekitar 60-90 derajat. Ini dilakukan untuk menghindari robeknya mukosa pada saat jarum ditarik. Simpul ini memiliki awal yang sama dengan simple interrupted suture, namun yang membedakan saat di akhir benang dari simpul tidak dipotong. Benang dimasukkan kembali dari sisi yang sama sebelumnya dan benang ditarik, tidak boleh dililit. Simpul ini diindikasikan untuk menutup luka yang panjang.
Pada simpul akhir, disisakan loop dan dilakukan simpul interruptif sutur kembali. Pada akhir simpul terdapat 3 ujung benang. Pertama, lakukan kembali simpul interruptif sutur pada bagian awal. Teknik ini hampir sama dengan simpul continuous sutur, namun yang membedakan saat memasukkan benang kembali, benang ditarik dan dililit, kemudian diletakkan di bagian bawah agar menyerupai bentuk seperti rantai atau terkunci saat ditarik. Pada simpul terakhir, benang dimasukkan di arah sebaliknya, kemudian disisakan loop, kemudian dilakukan kembali simpul interruptif sutur. Teknik ini juga diindikasikan untuk menutupi luka yang panjang. Teknik ini diawali dengan memasukkan jarum ke dua sisi insisi. Kemudian, jangan langsung disimpul, melainkan lakukan insisi kembali pada titik berikutnya. Setelah itu, baru dilakukan penyimpulan. Teknik ini diindikasikan untuk penutupan rongga kista, penjaritan luka membran mukosa pada penutupan fistula, pengangkatan fibroma, dan bedah palatoplasti. Pada teknik ini, jaritan yang lebar dan dalam dibuat terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan jaritan yang kecil dan dangkal, yang ditempatkan pada dataran yang sama. Setelah itu, baru dilakukan penyimpulan akhir. Teknik ini diindikasikan untuk penutupan luka yang lebih lebar, dan membutuhkan tarikan yang lebih besar.
Selain pada insisi linier, simple interruptive suture juga bisa diindikasikan pada flap seperti triangular. Pada flap, jaritan dimulai pada setiap sudut, kemudian ke setiap ujung dan diakhiri dengan bagian tengah. Simple interruptive suture juga bisa diindikasikan pada trapezoid flap. Sama halnya dengan flap sebelumnya, pada flap ini jaritan dimulai pada setiap sudut, kemudian ke setiap ujung, dan diakhiri dengan bagian tengah. Teknik ini biasa diindikasikan pada penjahitan luka pasca ekstraksi gigi untuk memberi perlindungan pada daerah operasi. Teknik ini diawali dengan insersi jarum pada titik pertama, kemudian dilanjutkan ke titik insersi selanjutnya dengan arah insersi jarum yang sama dengan sebelumnya. Selanjutnya, lakukan penyimpulan pada benang yang berada pada titik pertama. Baik, sekian mengenai video penjelasan serta demonstrasi dari teknik flap dan suturing dalam dunia kedokteran gigi. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi dan juga demonstrasi masih banyak kekurangan maupun kesalahan saya lakukan, dikarenakan saya masih dalam tahap belajar dan juga berproses. Mohon kritik dan sarannya demi kemajuan kita bersama. Sekian dan terima kasih.